Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah kita, persekutuan doa pada malam hari ini. Saudara, di dalam kehidupan kita datang tidak membawa apa-apa. Kita pulang juga kita tidak membawa apa-apa. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Jadi ketika kita di dalam pandemi ini, mari kita lebih merenungkan arti kehidupan kita. Apa yang kita kejar di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan ketika kita kembali ke surga. Mari kita menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu bersama ya Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah pandemi ini kami boleh tetap beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati supaya persekutuan doa ini boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara masih ingat ayat hafalan kita yang minggu lalu? Yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita menghafalkannya bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian ayat hafalan kita minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musu Lydia, mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu pada kami. Masih terus memberi kami kesempatan untuk membaca dan mendengar firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 hingga 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Petrus ditujukan kepada umat Kristen yang tersebar di bagian utara Asia Kecil. Tujuan dari surat ini adalah untuk menguatkan iman mereka yang sedang pada saat itu mengalami penderitaan dan penganiayaan karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Saudaraku, di sini ada satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yaitu siapa sesungguhnya kita di dalam Tuhan, atau apa identitas kita di dalam Tuhan. Mengenal diri sendiri itu sangat penting. Siapa kita? Siapa orang tua kita? Asal-usul kita? Apa warga negara kita? Dan lain sebagainya. Masing-masing kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, dan juga identitas yang berbeda-beda juga. Namun bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki identitas yang baru dalam Kristus. Seperti di ayat 9, demikian bunyinya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Pertama, bangsa yang terpilih, yaitu umat pilihan Allah. Seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah umat pilihan Allah. Allah sendiri yang memilih kita. Kita dipilih bukan karena kita lebih baik, lebih hebat, lebih kuat daripada orang lain. Semata-mata karena anugerah Allah. Karena anugerah Allah kita dipilih. Dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 7 mencatat Allah memilih bangsa Israel menjadi pilihannya. Bukan karena mereka lebih besar atau lebih kecil daripada bangsa lain. Alasan Allah memilih mereka karena Allah mengasihi mereka. Demikian juga dengan kita saat ini. Kita dipilih berdasarkan rencana Allah, bersumber dari kasih Allah dan kedaulatannya. Itu identitas yang pertama. Sekarang yang kedua, imamat yang rajani. Pada tradisi bangsa Israel, imam haruslah keturunan dari suku apa? Siapa yang masih ingat? Suku Lewi. Jabatan imam dan raja harus terpisah. Satu orang tidak boleh rangkap menjabat sebagai imam dan raja. Namun bagi kita umat Tuhan, kedua jabatan ini, imam dan raja, diberikan sekaligus, yaitu imamat yang rajani. Maksudnya melalui penebusan Yesus Kristus
yang adalah raja atas segala raja yang memerintah dunia ini. Yesus juga sebagai imam yang adalah perantara antara Allah dan manusia. Melalui penebusan Yesus Kristus, kita dilayakkan mendapatkan gelar imamat yang rajani. Kita telah menerima kemuliaan dari Tuhan. Nah, identitas baru dalam Kristus yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Bangsa Israel disebut bangsa yang kudus, bukan karena kebaikan mereka, tetapi bangsa ini dikhususkan bagi Allah, dipisahkan dari bangsa lain atau berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Demikian juga kita, umat Tuhan disebut bangsa yang kudus karena kita sudah dipisahkan, kita sudah dikhususkan untuk Allah. Allah yang memanggil dan Allah yang memilih kita adalah kudus. Jadi sebagai umat pilihan Allah, kita juga harus kudus. Nah, sekarang yang keempat ya, identitas baru dalam Kristus yang keempat adalah umat kepunyaan Allah. Seorang teolog bernama Bakre mengatakan bahwa seringkali sesuatu menjadi penting dan berharga karena sesuatu itu milik dari seseorang yang penting atau seseorang yang terkenal. Ya. Sering kita dengar, wah lagi lelang, harganya begitu tinggi. Itu kepunyaan siapa? Kepunyaan seorang yang penting atau kepunyaan seorang yang sangat terkenal. Dari barang kepunyaan dia itu sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga. Orang Kristen menjadi penting karena ia menjadi milik Allah. Semua ini karena karya Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Yesus menyelamatkan kita, membebaskan kita dari segala kejahatan, dan juga menguduskan kita sebagai umat kepunyaannya. Setelah kita beroleh identitas baru dalam Kristus, tanggung jawab dan kewajiban kita adalah satu, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ayat 9a, B, ayat 9b. Maksudnya memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Yesus Kristus dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Yang kita saksikan apa? Yang kita saksikan ialah perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah lakukan bagi kita, yaitu Yesus telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 9b. Artinya Yesus telah menebus kita keluar dari kegelapan dosa dan hidup di dalam terangnya yang ajaib, menikmati anugerah keselamatan Allah. Yesus telah mengubah kita. Yang kedua, Yesus telah mengubah kita yang dahulu bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umat kesayangannya. 10a. Yesus yang ketiga, Yesus telah mengubah kita yang dahulu tidak dikasihani karena dosa, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 10b. Kita sudah diselamatkan untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia adalah kabar baik bagi semua orang. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang butuh kabar baik, butuh keselamatan dari Tuhan, butuh kasih yang sejati, kasih yang tulus, ikhlas, dan kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, hidup yang kekal, kasih yang ajaib kepada mereka yang membutuhkannya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau yang baik. Kami diberi status sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, status yang begitu berharga dan bernilai kekal, mengingatkan kami harus menjalankan tanggung jawab dan kewajiban kami untuk melayani Engkau sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Tuhan, tambahkan iman kepada kami dan mampukan kami untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita akan masuk ke dalam pokok doa syafaat. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita boleh bersyafaat secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami pergumulan di dalam hidupmu. Di dalam masa pandemi ini, biarlah engkau juga boleh bercurahkan hati isimu kepada Tuhan. Tuhan tahu pergumulanmu. Mari kita berdoa secara pribadi. Pertama, mari kita berdoa buat negara kita Indonesia ini. Kita doakan untuk presiden maupun wakil presiden, para menteri, pejabat, biar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh memimpin negeri ini dengan baik di tengah pandemi ini. Kiranya mereka juga dapat melakukan tugas dengan baik dan pandemi ini juga boleh dapat segera berlalu. Dan terlebih lagi, perekonomian di Indonesia ini boleh dikuatkan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo, juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, juga para menteri, pejabat. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh dapat memimpin negeri ini dengan baik ya Tuhan. Engkau pimpin supaya pandemi ini juga boleh dapat berlalu dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk perekonomian Indonesia. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan, supaya ekonomi ini juga boleh tetap bertumbuh, boleh tetap berjalan, sehingga setiap orang juga boleh dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik ya Tuhan. Jauhkan daripada roh-roh jahat, dari para pengacau yang ingin menghancurkan negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa bagi di tengah pandemi ini. Kita bersyukur vaksin sudah mulai banyak dilakukan di mana-mana. Kiranya melalui vaksin ini nanti semuanya juga boleh dapat tervaksin. Dan kita juga terus doakan untuk para tenaga medis, tenaga dokter yang terus menangani orang-orang yang kena corona ini. Kiranya mereka diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan untuk mereka boleh menjalani pelayanan pekerjaan mereka ini. Dan kiranya kita juga semua boleh tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa Tuhan bagi situasi pandemi ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa vaksin sudah mulai dibagikan dan sudah banyak yang mendapatkannya ya Tuhan. Kami terus mendoakan bagi tenaga medis, tenaga dokter, supaya mereka juga boleh diberikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, untuk mereka boleh tetap melaksanakan tugas dengan baik. Engkau juga memberkati setiap kami, untuk kami juga boleh tetap menjaga protokol kesehatan ya Tuhan, sehingga pandemi ini juga boleh segera berlalu dari negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yang ketiga, mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja kita, juga para majelis, para pengurus, aktivis. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga boleh dapat melayani Tuhan dengan baik, juga baik hamba Tuhan yang ada di Villa Kapukmas. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam gereja kami. Kiranya Engkau terus memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh terus melayani Engkau dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan pendetaan di sekeluarga, juga Engkau berkati pelayanan pendeta Emeritus Matius Tukiran. Engkau berkati pendeta Lydia di dalam pelayanannya. Engkau berikan hikmat dan kekuatan pada dia Tuhan. Engkau berkati juga untuk penginjil Desi, penginjil Pince, penginjil Ivan, penginjil Junita, juga penginjil Robert. Kiranya Engkau terus memberkati di dalam pelayanan mereka. Juga setiap majelis Engkau berikan hikmat pada mereka Tuhan, untuk mereka boleh terus melayani, melakukan semua baik kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga setiap pengurus komisi maupun aktivis, biar di tengah pandemi ini kami boleh tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Berkati juga pelayanan di Villa Kapukmas, ada pendeta Yohanes beserta pendeta Tan Ciongi. Engkau memberkati pelayanan mereka di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya mari kita berdoa yang keempat, yaitu agar Tuhan memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat kita, baik yang bekerja, baik mereka yang saat ini pun sedang bekerja maupun yang sedang berusaha. Kiranya Tuhan memberkati di tengah pandemi ini, mereka boleh tetap bekerja dengan baik dan boleh mencukupi kebutuhan keluarga. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa ya Tuhan bagi jemaat GKI Kanan ya Tuhan. Engkau yang mengetahui keadaan umat-Mu Tuhan, mereka yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan mengasihani, Tuhan menolong supaya mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Juga yang bekerja, biar mereka juga boleh bekerja dengan baik. Juga mereka yang sedang berusaha, kiranya Tuhan juga menolong ya Tuhan. Mereka yang punya pabrik, kiranya Tuhan juga memberkati supaya mereka juga boleh tetap berkarya dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kelima, saya mengajak kita berdoa bagi jemaat kita yang di dalam lemah tubuh, yang kita tahu namanya, biar kita juga boleh sebutkan mereka di dalam doa kita. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di dalam lemah tubuh Tuhan. Mungkin mereka juga ada beberapa yang karena usia ya Tuhan, kiranya Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa bagi Pak Paulus Makali yang juga harus cuci darah, kiranya Tuhan juga tolong dia Tuhan, supaya dia juga boleh dikuatkan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi Papa Mama Ona, kiranya Tuhan juga menolong, supaya mereka juga boleh diberikan kesehatan ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi Papa Hilda, Tuhan juga menolong agar boleh diberikan kekuatan juga untuk kesehatan daripada Mama Fitiong, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan kesehatan. Hamba berdoa juga bagi Andi Sanjaya Tuhan, yang dia juga dalam kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan juga menolong, kiranya dia juga boleh dipulihkan, Engkau menguatkan iman mereka Tuhan. Hamba berdoa juga bagi Tante Linda Wijaya, Tuhan menolong, kiranya dia boleh kuatkan. Hamba berdoa juga bagi Mama Mulia, kiranya Tuhan juga menolong Tuhan, agar sakitnya juga boleh dipulihkan, terutama untuk dia juga boleh suatu saat juga percaya kepadamu dan diselamatkan ya Tuhan. Juga pasti banyak saudara kami yang lain ya Tuhan, yang di dalam lemah
terakhir saya mengajak kita berdoa untuk ibadah minggu agar dapat berjalan dengan lancar. Kita doakan cuacanya, listriknya, terutama internet, agar semua boleh berjalan dengan lancar. Juga setiap yang bertugas maupun yang memberitakan firman, agar mereka juga boleh dapat melakukan tugas dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga datang ke hadirat-Mu berdoa bagi acara online kami pada minggu ini Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Hamba berdoa bagi untuk internet, kiranya semua boleh berjalan dengan baik Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah-rumah jemaat. Juga untuk listriknya Engkau berkati, juga untuk cuaca, juga untuk setiap para penata layan Tuhan, baik di Turgos, Prokantor, pemusik, multimedia, terutama juga untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah melalui pelayanan online ini boleh tetap memberikan kekuatan iman bagi kami ya Tuhan, yang beribadah dari masing-masing di rumah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebagai penutup, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sampai di sini persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.